Naturalisasi Sintayong menggema. Jokowi saksi perjuangan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23. 150 pemain diaspora berhak gabung Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cetak sejarah baru, naturalisasi Sintayong menggema. Keberhasilan Sintayong menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 berdampak manis bagi sang pelatih. Sebagaimana diketahui, hal itu dipastikan usai Garuda Muda membekuk Turkmenistan dengan skor 2-0. Sebelumnya, Sintayong terlebih dahulu berhasil membawa Timnas Indonesia senior tampil di Piala Asia setelah melalui babak kualifikasi yang panjang. Finish sebagai runner-up grup A dengan total 6 poin pada babak ketiga kualifikasi membuat skuad Garuda kembali tampil di ajang Asia setelah sekian lama absen. Terakhir kali Timnas Indonesia senior turut serta di Piala Asia ialah pada tahun 2007. Penantian 16 tahun itu akhirnya berakhir melalui tangan dingin juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Tak hanya Timnas Indonesia senior dan U23, Sintayong juga sebelumnya sudah terlebih dahulu membawa kelompok umur U20 tampil di Piala Asia 2023. Pelatih berusia 53 tahun tersebut berhasil membuat Timnas Indonesia U20 keluar sebagai juara grup F pada babak kualifikasi. Timnas Indonesia U20 menyapu bersih babak kualifikasi fase grup dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Mereka mengalahkan Vietnam, Timor Leste, dan Hong Kong di babak tersebut yang membuat skuad itu meraih tiket ke Piala Asia U20. Capaian tersebut menegaskan bahwa Sintayong satu-satunya pelatih yang membawa 3 kelompok umur berbeda Timnas Indonesia tampil di Piala Asia. Dikutip dari kolom komentar berbagai unggahan di media sosial termasuk PSSI, prestasi Sintayong tersebut membuat banyak warganet tanah air yang menyerukan bahwa Sintayong layak dinaturalisasi atau setidaknya mendapatkan perpanjangan kontrak baru. Pasalnya, mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut telah banyak melakukan perubahan di tubuh Timnas Indonesia, kendati belum mempersembahkan trofi. Lantas, apakah menurut kalian Sintayong layak untuk dinaturalisasi atau mendapatkan kontrak baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Fakta menarik di balik keberhasilan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2024. Pertama, disaksikan langsung Presiden Jokowi. Presiden Jokowi turut menjadi saksi langsung keberhasilan Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Presiden Jokowi berada di tribun kala Garuda Muda membungkam Turkmenistan U23 dengan skor 2-0. Orang nomor 1 di Indonesia itu terlihat berada di tribun VIP bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya. Bahkan Presiden Jokowi tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya kala skuad asuhan Sintayong mencetak gol lewat kaki Ipar Jenner dan sundulan Pratama Arhan. Presiden Jokowi sendiri mengapresiasi perjuangan Sintayong bersama Garuda Muda yang telah mencatatkan sejarah baru bagi persebakbolaan tanah air. Kedua, selebrasi bucin ala Pratama Arhan. Bek kiri Garuda Muda Pratama Arhan menjadi salah satu bintang usai mencetak gol di menit akhir ke gawang Turkmenistan. Menariknya, penggawa Tokyo Verde tersebut melakukan selebrasi dengan menunjukkan nama istrinya. Hal itu sontak membuat seisi Stadion Manahan Solo bergemuruh. Selain karena selebrasi yang ditunjukkan kepada istrinya, Pratama Arhan sendiri berhasil tampil apik selama kualifikasi Piala Asia U23. Wakil Kapten Timnas Indonesia U23 itu pun sebelumnya telah mencetak gol ke gawang Taiwan di laga perdana. Ketiga, Erick Thohir kirim permintaan. Keberhasilan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 turut mengundang apresiasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pasalnya, skuad asuhan Sintayong berhasil meraih poin sempurna selama kualifikasi.
Erick Thohir menekankan bahwa meraih kemenangan dan tampil konsisten di setiap laga ini harus terus dijaga oleh para pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut ingin para pemain tim nasional bisa terus menjaga tradisi kemenangan baik dari timnas kelompok usia maupun senior. Sebab skuad Garuda saat ini tengah dalam tren positif. Untuk itu, mental juara para pemain harus tetap terjaga dan tidak cepat berpuas diri. Erick Thohir beri bocoran, 150 pemain diaspora berpeluang bela timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut ada ratusan pemain diaspora alias keturunan dari kategori U17 hingga senior yang berhak membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini PSSI fokus pada pemain diaspora yang tengah diproses. Dari tim senior ada nama Joe Itses yang belum lama ini datang ke Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi. Joe lahir di Belanda dan memiliki keturunan Indonesia dari sang kakek. Dia baru berusia 23 tahun dan kini membela klub Serie B Italia, Venezia. Sementara untuk timnas U17 yang disiapkan ke Piala Dunia U17 2023, PSSI hanya memanggil pemain yang sudah memiliki paspor Indonesia. Sebab waktu kejuaraan sudah mepet yakni pada 10 November hingga 2 Desember nanti. Sejauh ini baru nama Welber Jardim berdarah Brasil yang bisa membela timnas U17. Meski begitu, Erick Thohir menyimpulkan bahwa terdapat 150 pemain diaspora yang berpotensi membela tim Merah Putih. Semua pemain dianggap berhak gabung skuad Garuda demi mempersiapkan tim kelas dunia dengan tidak melupakan talenta lokal yang bertekad mengembangkan kemampuannya. Jumlah 150 pemain sebagai database itu dari U17, U20, U23, dan tim senior. Pak Menpora dan PSSI membuka scouting ini. Tetapi Pak Menpora dan kami sepakat, kami tidak melihat apakah itu diaspora atau Indonesia, semua yang ingin membela tim Merah Putih intinya. Untuk U17 kami fokus ke tim yang ada, kalaupun nanti ada penambahan pemain ketika kami ada di Eropa, ya kami terbuka. Kami yang penting mempersiapkan tim ini untuk kelas dunia. Tegas Erick Thohir. Diketahui pada era kepemimpinan Erick Thohir, PSSI telah lakukan naturalisasi terhadap 3 pemain yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Stein Patinama. Di era sebelumnya ada nama-nama seperti Mark Locke, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Semua pemain tersebut juga telah diseleksi oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong yang juga memberikan rekomendasi ke PSSI. Hasilnya para pemain keturunan tersebut mampu berkolaborasi dengan apik bersama para talenta lokal yang tentunya juga menularkan ilmu demi membangun timnas Indonesia ke level yang lebih bergengsi.